Siuh. Ini di Kampung Lebak Siuh ini adanya di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang beribu kota di Soreang. Jadi ini termasuk daerah Dago. Daerah Dago ini kan sudah hampir habis ini tanah-tanahnya karena iya benar, ini kan rumah-rumah mewah semua, kompleks-kompleks perumahan yang gede. Dan di tengah-tengah itu terpencil itu ada desa ini yang mungkin perekonomiannya mungkin kurang ya, yang salary, yang gaji ya antara 1 sama 3 juta sebulan. Nah, untuk angkatin ekonomi mereka, kita bersihin tempatnya. Masjid udah direnov total. Ini masjid, jadi masjid di sini konsepnya kami masjidnya itu jadi pusat perekonomian. Satu tujuan kenapa kita pengen ngerapihin perkampungan ini, kita juga pengen tarik pariwisata ke sini, ecotourism, you know. Ya selain dananin rumah dengan tanaman yang cantik, bunga-bunga di depan rumah sekitar sini tuh buah-buah dengan rempah-rempah juga ditanam. Ini bawang daun. Di sini juga tanamannya stroberi. Ini mint lokal. Ini mint lokal. Kalau bahasa itu hampir seperti basil, tapi beda sedikit spesiesnya. Selain tanaman organik ya yang dipakai buat rempah, buah, sayuran segala macam, di sini juga banyak domba dan sapi. Karena sebenarnya desa ini terkenal dengan tahu dan sekarang ya. Tahu ya itunya ampasnya itu jadi makanan sapi sama domba. Awalnya di sini ada sekitar 30 sapi. Terus dibantu sama ayah, sekarang ada sekitar 70. Tapi pengolahannya, cara produksi tahunya dibantu itu gimana? Jadi tahu itu kan ada sisanya ya. Nah, sisa tahunya itu limbahnya itu dipakai untuk jadi makanan sapi. Oke, jadi sebagai makanan ternak. Jadi nggak ada yang kebuang gitu ya? Tidak ada yang kebuang, tidak ada waste. Jadi betul-betul mereka bisa bekerja sama antara pabrik tahu dengan si peternak di sini. Dan itu udah hampir jadi kayak kas desa ini ya? Betul. Dan sekarang udah mulai meningkat, udah mulai berkembang ya bisnisnya. Jadi ini semua tanaman organik, produksi tahu, ini semua jadi khas perkampungan ini, dan ini makin berkembang. Jadi enggak ketinggalan dengan daerah-daerah yang mewah ini. Jadi ini pelan-pelan desa ini berkembang dan ya naik harga dalam cara hidup, properti, real estate, dan ini semua ya sangat positif ya untuk masyarakat di sini. Betul, Kak Benin, sangat positif. Ini sahabat ayah, Eden. Halo, Emis. Ini dongengkan pabrik tahu ini, kenapa pabrik tahu ini istimewa menurut Eden? Menurut saya kayaknya air matanya bagus. Jadi ini airnya bersumber dari mata air. Jadi kenapa tahu di sini? Saya pribadi sama anak saya suka tahu sini. Karena tidak asam, mungkin ini dikarenakan oleh airnya, gitu ya? Sudah berapa tahun bikin tahu di sini? 84 berarti sudah 35 tahun. 30. Ya. 30 tahun. Nah, dari dulu ya mereka begini aja. Nah, inilah kenapa akan kita bantu mereka supaya bisa meningkatkan produksinya dengan cara ya nanti bukan hanya jualan tahu saja, tapi jualan produk lainnya selain tahu, apakah itu digoreng, apakah itu dikeringkan. Jadi ini yang namanya toga, itu apa toga? Toga itu tanaman obat keluarga. Jadi sekarang sudah banyak warga yang kembali ke alam
dalam hal ini sudah mencoba untuk obat-obat yang berupa herbal. Nah, di sini kami bercocok tanam, kira-kira sudah ada 58 jenis tanaman obat keluarga. 58 jenis. Bisa disebut? Nggak hafal, tapi yang jelas ada antanan, terus ginseng, asitaba, ini semua kita coba bercocok tanam di sini. Yang nanti silahkan para warga yang ingin membeli, ya silahkan membeli di sini supaya juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Sorry, di belakangnya saya lihat struktur bambu. Oke, kenapa bambu? Jadi masyarakat di sini, saya juga jujur kaget. Ternyata mereka itu sangat menghormati alam dengan caranya mereka sendiri ya, dengan caranya mereka sendiri. Jadi betul-betul mereka meminimalisasi penggunaan plastik. Jadi rumah contoh saungnya pun ini saya bisa sebut mungkin 95% dari alam di sini. Cuman ada cover plastik di atasnya itu karena kalau hujan ya kalau hujan ya supaya tidak bocor. Jadi durian itu adalah lokal. Ini mereka betul-betul sangat menghargai alam. Ini airnya bisa diminum semua. Karena ini semua Air bisa diminum. Ini mata air dan kita sudah tes ke PDAM di sini. Ini pH-nya itu 7,5. Jadi ini certified. pH level sudah cukup aman untuk kita minum. Ya, Boleh coba? boleh. Sama ayah dulu, biar nanti kalau dapat sama ayah berdua. Benar kan Alvin? Habis pegang sapi tadi. Oke, ini Iya, enak. Kita lagi di sungai Kampung Lebaksiu. Mata air sekitar 300 meter dari sini. Ya, dan kampung ini emang tanggung jawab untuk jaga kebersihan karena semua masalah lautan kita mulainya di sini, mulai dari sungai-sungai yang end up ke laut. Jadi ini kali yang melintas lewat kampung kami Lebaksiu. Ini oleh warga waktu itu dengan pemuda, kira-kira 40 pemuda, kita sudah menyusuri sungai ini dan mengambil sampah-sampah plastiknya. Cuman karena memang batasnya cuma sampai segitu ya, kami tidak bisa membersihkan lebih jauh lagi karena sudah bukan daerah dari kami. Tapi ya sudah lumayan bahwa sampah-sampah di sini sudah lumayan bersih. Cuman ini biasanya ini bening, cuman karena hujan lalu dampak dari pembangunan ya tentu tanahnya agak longsor, jadi airnya jadi tidak bening. Nah ini semua bersumber dari mata air. Jadi kami sadar betul warga di sini bahwa ini adalah bermuara ke Citarum. Jadi kita hanya bisa bersihkan di daerah kami sendiri. Dan ini semua dikerjakan oleh warga. Tidak ada bantuan dari tempat. Tadinya desa Lebaksiu ini benar-benar tidak ada apa-apa. Ada cuma beberapa sapi. Perekonomian juga sedikit rendah, bit low. Tapi dengan community engagement, kerja bersama, ya tempatnya udah mulai jadi asik banget loh. Ada tempat mancing, tempat piknik, nanti mau dibikin tempat camping. Ini semua organic farms yang dijual juga. Di sini khas terkenal untuk bikin tahu dan itu produksi udah double sekarang. Semua organik dan semua menjaga alam dan itu juga dikuatin dengan Islam. Masjid direnovasi sama ayah sama teman-teman dan ini bukti kalau kita cinta sama alam
itu ada benefitnya banget loh, dan you know, it's all a plus point for the people that live here. Di Dago, di perkampungan Lebak Siu, yang dimana orang masih hidup di alam yang sangat pecinta dengan agama, dengan saling respect dengan tetangga. Ini aslinya Bandung kan. So kita baru spend beberapa jam sama ayah di desa Lebak Siu, yang diantara rumah-rumah mewah di Dago. Desa ini aja nggak pakai single use plastics. Semoga semua orang di sini bisa dapat inspirasi dari mereka, karena mereka nggak nyampah sembarangan. Semua waste-nya bisa dipakai gitu. Semua waste dipakai, and I think it's semoga bisa jadi inspirasi ya untuk desa-desa lain. Karena saya rasa juga ini standar yang menurut saya mungkin ya emang standar kampung sekarang di Indonesia ya harusnya seperti ini. Ya. Luar biasa artinya ya. Betul. Tapi ini juga dengan kerja keras mereka semua, dengan ayah, dengan kawan-kawannya juga. Betul. Ya, saya tentu kalau kerja ini kan lumayan pekerjaan yang tidak mudah kan, karena semua pekerjaannya juga kita tidak sembarang asal membangun gitu. Kita libatkan seluruh potensi yang ada di lingkungan saya pribadi di sini di Bandung ya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya semua di Bandung, terima kasih. Tanpa kalian saya tidak bisa bekerja maksimal seperti yang sekarang sudah terlihat hasilnya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Dan mudah-mudahan banyak orang dapat inspirasi dari apa yang sudah dikerjakan di sini. Dan ini luar biasa. Dan saya jalan dulu. See you later.